apply. Terima kasih tim pelayan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Dan saya percaya kita semua bersuka cita hari ini. Ada yang masih puasa hari ini? Ya, tidak sarapan berbeda dengan puasa Bapak Ibu Saudara ya. Jangan menganggap tadi belum sarapan sih saya, belum kemasukan apa-apa. Mungkin ini puasa aja gitu ya. Beda Saudara ya. Dan saya bersyukur ya minggu ini saya mendengar banyak cerita, banyak kesaksian tentang puasa. Kita semua yang kita lakukan dari hari Senin sampai hari Sabtu ya. Ada yang puasanya jam 6 sampai jam 6. Ada yang puasanya 24 jam juga ada Saudara ya. Ini luar biasa. Saya mendorong untuk meneruskan sampai seperti Tuhan Yesus gitu ya. 40 hari gitu. Tapi ada juga yang tetap makan tapi mengurangi snack ya dan lain sebagainya. Tapi apapun metodenya kita punya satu esensi yang sama, bukan supaya Tuhan mengabulkan apa yang kita inginkan, tapi supaya kita semua bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ada yang usul kemarin puasanya dilanjutkan sampai Natal, setuju Bapak Ibu? Kan Natal tidak terasa 11 bulan lagi ya. Tidak ya. Nanti mungkin ada di tengah tahun dan di akhir tahun kita akan berpuasa lagi. Saudara, hari ini tema kita adalah melangkah di dalam iman, dan puji Tuhan beberapa lagu sebelum firman Tuhan mempersiapkan kita semuanya. Tadi ada lagu Denganmu Tuhan ya, kukan melangkah, kukan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saudara, berkaitan dengan tema ini saya pernah mendengar sebuah pernyataan dari seorang tokoh gereja, bukan di gereja ini, saya jujur saudara ya, bukan di gereja ini, waktu itu di rapat panitia perancang gereja. Pernyataan tersebut kurang lebih seperti ini bunyinya. Pokoknya yang terpenting adalah beriman saja, dijalani saja. Tidak perlu direncanakan terlalu detail. Tuhan toh pasti akan cukupkan. Dan di lain kesempatan saya juga pernah mendengar sebuah nasihat yang berbunyi begini. Hai anak-anak muda, melangkahlah dalam iman. Yang penting kau berdoa, saat teduh rajin ke gereja. Percayalah Tuhanmu itu besar dan berkuasa. Ia pasti akan membuatmu berhasil. Hidupmu akan ada di dalam jalur kemenangan dan kesuksesan pasti mengikutimu. Saudara, dua kalimat ini menunjukkan kesalahan di dalam melangkah di dalam iman. Ada banyak di antara kita kalau sudah berbicara soal iman, percaya, maka tidak perlu dibarengi dengan usaha. Ada banyak orang yang berkata kalau kita sudah melangkah di dalam iman, berarti pasti kita akan mendapatkan kesenangan atau kenyamanan. Tidak mungkin ada penderitaan, toh kita berjalan di jalan Tuhan. Kalau kita sudah melangkah di dalam iman, maka tidak mungkin ada penderitaan. Saudara, kekeliruan itu adalah hal yang sangat sering saya dan saudara dengar. Atau bahkan di antara kita semuanya pernah ada yang memiliki pemahaman semacam itu. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana melangkah di dalam iman. Kalau kemarin minggu lalu kita belajar tentang visi Allah yang perlu untuk kita doakan, kita gumuli, bahkan belajar dari Nehemia. Dia berpuasa bukan untuk supaya apa yang diinginkan berhasil, bukan, tetapi supaya dia benar-benar diteguhkan dalam panggilannya dan dia bisa berkarya bagi nama Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar melanjutkan di Nehemia yang kedua, bahwa Nehemia tidak hanya berdoa dan berpuasa secara pasif saja, tetapi dia juga ada langkah iman. Nah, hari ini khotbah saya bagi menjadi 3 dengan kata kunci karakteristik melangkah di dalam iman. Itu seperti apa? Yang pertama saudara, kalau kita melihat di dalam teks kita, di dalam Nehemia pasal yang kedua, ayat pertama sampai 10, sebelumnya kita baca dulu ya, saya lupa belum membaca ayatnya. Nah, kita akan baca silih berganti sebelum masuk kepada beberapa poin yang ada ya. Saya baca ayat yang ganjil seperti biasa, saudara baca ayat yang genap, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-10, sudah ada di slide yang di depan. Saya memulai di ayat yang pertama. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja.
Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan mereka kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Amin. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan, saya memulai khotbah hari ini, membagi khotbah hari ini menjadi 3 bagian yang semuanya berisi tentang karakteristik melangkah di dalam iman. Yang pertama, saudara, kalau kita melihat di dalam teks kita, di ayat yang pertama, Nehemia ketika melangkah di dalam iman, dia rela untuk meninggalkan segala kenyamanannya. Mari saudara bisa melihat di ayat yang pertama. Demikian bunyinya firman Tuhan ya. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Ada 2 frase yang saya mengajak kita semua untuk melihat, di mana 2 frase ini menunjukkan pergeseran pekerjaan Nehemia. Pekerjaan yang saat ini ditekuni dan pekerjaan yang akan ditekuni. Pekerjaan yang sedang ditekuni oleh Nehemia adalah jelas sekali di sana, dia adalah seorang juru minuman raja. Karena dikatakan di sana, tugasku untuk menyediakan anggur. Dan aku mengangkat anggur itu kepada Raja Artasasta. Jadi pekerjaannya sekarang yang saat itu dia alami adalah juru minuman raja. Tetapi frase yang kedua, kata paling akhir atau 3 kata paling akhir, di sana dikatakan dan menyampaikannya kepada raja. Apa yang ingin disampaikan oleh Nehemia kepada Raja Artasasta? Tidak lain dan tidak bukan adalah rencananya untuk ingin kembali membangun tembok Yerusalem. Jadi dari pekerjaan yang juru minuman raja menjadi semacam kalau sekarang mungkin kepala proyek pembangunan, begitu saudara ya. Jadi ada 2 pekerjaan di sana. Nah, kenapa saya mengatakan rela meninggalkan pekerjaan? Karena kita perlu tahu di tengah pekerjaan yang ditekuni oleh Nehemia saat itu, yaitu juru minuman raja, itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat prestisius, saudara ya. Nah, kalau ada anggapan bahwa Nehemia itu orang biasa-biasa saja, orang yang rendahan, itu mirip ART Pak, atau itu mirip pembantu begitu ya. Salah besar saudara ya. Karena dia adalah juru minuman raja, orang kepercayaan Raja Artasasta. Kalau secara struktural saudara, jabatan dia itu masuk kepada salah satu pejabat tinggi di negeri itu. Pejabat tinggi saudara ya, bukan rendahan. Dia harus mencicipi minuman yang akan diberikan kepada raja. Dia harus bertaruh nyawa, saudara. Jadi setiap minuman yang akan diminum oleh raja harus diminum terlebih dahulu oleh Nehemia ini. Jadi dia pasti adalah orang kepercayaan
Raja Artasasta. Secara ekonomi dia pasti punya jaminan ekonomi yang kuat, dia punya fasilitas istana, dan dia punya penghasilan yang besar. Karena tidak mungkin seorang raja itu mempercayakan hidupnya, ini kan kaitan dengan hidup Raja Artasasta ya, tidak mungkin mempercayakan kepada orang sembarangan. Ya mungkin waktu seleksi dulu ketat ya, saya tidak tahu bagaimana Nehemia kemudian menjadi seorang juru minuman raja di istana Persia. Kalau mungkin supaya kita lebih mudah memahami sekarang, punya gambaran saudara ya, sekalipun tidak apple to apple, kalau kita tarik kepada bangsa Indonesia, presiden kita Prabowo, siapa orang kepercayaannya? Ya betul ya, Mayor Teddy. Saudara, saya pernah baca sebuah artikel atau sebuah analisis itu, Pak Prabowo itu akan dengar berita kalau Mayor Teddy ini yang mengizinkan beliau mendengar. Jadi semua informasi itu disortir oleh siapa? Pak Mayor Teddy ini. Sehingga Pak Prabowo mendengar apapun, orang bicara mau dengan Pak Prabowo itu difilter dulu oleh Pak Mayor Teddy. Mungkin ini sekali lagi ya, tidak apple to apple, tapi mungkin supaya kita punya gambaran posisi Nehemia itu seperti posisi Mayor Teddy sekarang ini di bangsa Indonesia ini. Jadi dia benar-benar orang kepercayaan, dia punya jabatan, punya sebuah fasilitas yang bisa dinikmati, sebuah posisi yang mapan, aman, dan sangat prestisius. Dan kemudian dia ingin melepaskan semua itu dan kembali menuju kepada pekerjaan yang tidak pasti. Maka saya menuliskan dari kenyamanan menuju ketidakpastian yang penuh dengan tantangan. Kenapa? Karena dia ingin melakukan sesuatu hal, yaitu sebagai kepala proyek memimpin orang-orang yang pulang dari pembuangan membangun tembok Yerusalem. Tantangannya sangat banyak, saudara. Dari dalam, tantangan dari dalam. Menggerakkan orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan itu bukan perkara yang mudah. Itu orang-orang yang kalau istilahnya itu capek, kewesel saudara ya. Sudah diperbudak bertahun-tahun lalu pulang dan diajak membangun tembok Yerusalem. Jadi pasti dari dalam tidak mudah bagaimana dia menggerakkan orang-orang untuk kembali membangun tembok Yerusalem. Tetapi secara eksternal, tantangan eksternal juga ada orang-orang yang tidak menyukai pembangunan Israel ini. Baik bait suci maupun tembok Yerusalem, ada orang-orang yang tidak menyukainya. Atau mungkin saudara, mungkin berkata begini, Pak tidak seradikal itu. Karena Nehemia itu tidak resign. Nehemia itu tidak mengundurkan diri. Tapi dia semacam minta cuti. Karena dikatakan waktu dialog dengan Raja Artasasta berapa lama, lalu dia menyebut satu waktu tertentu, ya tidak ada yang tahu berapa waktunya ini. Lalu kemudian artinya kalau waktunya sudah terpenuhi, Nehemia akan balik ke istana. Mungkin kita berkata, ya tidak seradikal itulah, dia hanya pulang kampung sementara aja, bangun lalu dia nanti akan menikmati fasilitas lagi. Tidak saudara. Karena kita perlu tahu, permohonan Nehemia adalah permohonan yang sangat penuh dengan resiko. Kenapa? Karena kalau kita membaca konteksnya, sekali lagi saya mengingatkan ya, di kitab Nehemia itu tidak bisa dipisahkan dari kitab Ezra. Bahkan di dalam gulungan kitab waktu itu, Ezra dan Nehemia itu sebenarnya jadi satu kesatuan. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, itu adalah orang yang ditawan di Babel lalu dikuasai oleh Persia, dan ada rombongan, berapa kali rombongan? 3. Zerubabel sudah pulang, lalu kemudian Ezra pulang, dan yang ketiga ini Nehemia. Di Ezra pasal yang keempat saudara, ternyata Raja Artasasta itu sudah pernah memberhentikan proyek pembangunan tembok Yerusalem. Jadi ternyata rombongan si Zerubabel dan si Ezra itu sudah pernah, kalau Ezra 4 berarti rombongan Zerubabel ya, rombongan yang pertama, waktu dia pulang dia ingin bangun bait suci sekaligus temboknya. Nanti kalau saudara punya waktu, sudah baca di Ezra pasal 4, sebenarnya saya juga mencantumkan di sini ya. Ada beberapa yang saya kasih tanda kuning, itu buktinya. Nah saya ceritakan singkat saja daripada membaca ayatnya cukup panjang. Jadi ceritanya adalah waktu rombongan pertama itu pulang dan ingin bangun bait suci dan tembok Yerusalem, ada orang-orang di sekitar Israel yang tidak mendukung atau menolak pembangunan itu. Siapa orang-orang ini? Nah ini awal mula ceritanya begini saudara. Waktu Israel dijajahnya itu tidak di tempat bangsa Israel, tidak. Kalau dulu kan Belanda menjajah kita di Indonesia ya, tapi kalau dulu tidak, orang-orang Israel ini diangkut saudara ke wilayah Babel.
lalu dikuasai oleh Persia karena Babel dikalahkan oleh Persia. Tapi yang diangkut itu tidak semua, ada sisa-sisa orang yang tinggal di situ, saudara. Lalu kemudian orang-orang ini kan tidak punya pemimpin, nggak punya kepala pemimpin rohani dan lain sebagainya, tidak ada. Sehingga mereka akhirnya melakukan kawin campur. Dan bertumbuhlah mereka kemudian menjadi pemimpin-pemimpin di wilayah Yerusalem itu. Nah, saudara perlu tahu Yerusalem itu ada di provinsi Yehuda, kotanya itu banyak sekali, salah satunya adalah Yerusalem. Nah, orang-orang yang kawin campur ini, yang tidak terdidik di dalam iman kepada Tuhan ini, kemudian bertumbuh menjadi pemimpin di sekitarnya. Orang-orang ini nggak suka kalau Yerusalem ini dibangun kembali. Makanya pemimpin-pemimpin situ dikatakan bupati-bupati di sana, dia ngirim surat, saudara. Jadi mereka kompakan, ayo kumpulin orang pemimpin-pemimpin, tulis surat kepada Raja Artasasta, Raja Persia. Raja Artasasta, saya melihat rombongan Zerubabel pulang ke Israel. Mereka mulai bangun bait suci, mulai bangun tembok Yerusalem. Hati-hati ya Raja Artasasta, karena mereka ini adalah bangsa yang durhaka atau kota yang durhaka. Mereka nanti kalau sudah bangun bait suci, bangun tembok Yerusalem, pajaknya nggak lari ke kamu lagi. Saudara bisa baca itu di Ezra pasal 4 ya. Mereka nanti tidak lagi dikatakan membayar pajak, bea, dan cukai. Saudara, itu tertulis di Ezra 4. Mereka nggak akan lagi kasih pajaknya ke kamu. Makanya hati-hati, tolong lakukan penyelidikan. Selidikilah bangsa ini. Lalu Raja Artasasta menyelidikilah bangsa itu. Ketika diselidiki, mungkin di buku sejarahnya atau di riwayatnya atau histori, di catatannya, memang kalau bangsa ini berdiri, dia tidak memberikan pajak ke Persia. Makanya dia menginstruksikan di dalam Ezra pasal 4, silahkan, nah di slide ini ya, di bagian 3 baris paling bawah, akhirnya keputusannya adalah Raja Artasasta menghentikan pembangunan tembok Yerusalem. Jadi saudara bayangkan, raja yang sama pernah memberhentikan. Terus unu-unu Nehemia pamitan, saya pengen pulang, mau bangun tembok Yerusalem lagi. Itu tantangannya dipecat, saudara. Jadi maka saya tidak bisa mengatakan, atau kita semuanya harus setuju bahwa ini bukan hanya soal dia minta cuti lalu bisa kembali lagi. Dia baru ngomong pengen bangun tembok Yerusalem, tantangannya bisa saja dipecat. Karena beberapa tahun yang lalu Raja Artasasta itu sudah pernah memberhentikan proyek ini, saudara. Jadi saudara, ini benar-benar permohonan yang radikal. Dia rela meninggalkan segala kenyamanannya menuju segala sesuatu yang tidak pasti. Bahkan tantangannya bisa saja dia dipecat dari pekerjaannya. Saudara, di poin pertama kita melihat melangkah di dalam iman, mengerjakan panggilan kita yang Allah tetapkan dalam hidup dan saya dan saudara, apapun itu selalu beresiko dan menuntut ketidaknyamanan. Kalau kita mau hidup benar di dalam panggilan kita, kalau kita mau jujur dan berintegritas dalam menjalankan panggilan kita di dalam pekerjaan kita, mungkin saudara menjadi seorang mahasiswa, seorang murid, seorang ibu rumah tangga, atau saudara menjadi pekerja swasta, wirausaha. Kalau saudara mau berjalan benar di hadapan Tuhan, selalu kita diperhadapkan pada sebuah ketidaknyamanan. Kalau Nehemia saat itu meresponi dengan rela meninggalkan ketidaknyamanan, pertanyaannya bagi kita semuanya saat ini, maukah saya dan saudara mengambil semua resiko tersebut? Maukah kita merelakan popularitas kita, saudara? Ketika kita mau berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, ketika kita menjalani pekerjaan kita. Maukah saya dan saudara dianggap orang yang kaku? Orang kok gak iso luwes gitu ya, gak iso diajak kompromi. Maukah saudara menanggung cibiran, sok suci? Menanggung cibiran, kok orang kaku banget, gak iso ditekuk, diajak kompromi sedikit. Maukah kita merelakan diri kita dianggap orang yang semacam itu demi memegang kebenaran firman Tuhan? Bahkan siapkah saya dan saudara dibenci, mungkin ditinggalkan oleh dunia ini karena kita tidak mau mengikuti tren dunia yang membawa kita kepada kebobrokan moral. Saudara, ketika minggu ini kita berdoa dan berpuasa, saya dan saudara berdoa apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup kita. Tantangan kita kemarin, kalau Nehemia bangun tembok, kebobrokan bangsanya, tantangan kita mungkin beda-beda ya. Di dalam bangsa ini kita melihat
di dalam gereja, di dalam pekerjaan ada budaya-budaya yang tidak sesuai. Dan saat ini, seminggu kemarin kita merenungkan apa yang Tuhan ingin kerjakan, supaya kita bisa menebarkan nilai-nilai kerajaan Allah itu dimanapun Tuhan menempatkan. Sadarilah saudara, kalau saudara ingin mengerjakan itu, ada ketidaknyamanan yang pasti saya dan saudara jalani. Tetapi saudara, ketika kita merasa tidak nyaman, bahkan dibenci, bahkan ditinggalkan oleh dunia ini, percayalah kita menderita tidak dengan sia-sia. Kita menderita dengan penuh makna, saudara. Kenapa? Karena juru selamat kita, Allah kita adalah Allah yang juga menderita. Allah kita bukanlah Allah yang memegang dan mempertahankan kenyamanannya, karena dia tidak tinggal di surga, melainkan mau turun ke dunia. Maka di bagian berikutnya, kalau kita menderita saat ini, kita mungkin dibenci, kita mengalami ketidaknyamanan, saudara perlu bersyukur, karena saudara menderita bukan dengan tanpa alasan, bukan dengan sia-sia, tetapi meneladani siapa juru selamat kita. Yesus meninggalkan kemuliaan surga, saudara, bukan demi kenyamanan ketika dia datang ke dunia ini, tetapi demi salib. Injil tidak pernah menjanjikan hidup mudah, saudara, tetapi hidup yang bermakna dan kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian pertama kalau kita mau melangkah di dalam iman kita kepada Tuhan, kita harus siap untuk mengalami ketidaknyamanan itu. Tetapi kita harus ingat, ketidaknyamanan yang kita alami itu tidak sia-sia karena kita meneladani Sang Juru Selamat kita. Bahkan kalau saya ingin mengatakan, ketika kita mengalami ketidaknyamanan, penderitaan oleh karena memegang kebenaran, percayalah Yesus ada bersama dengan kita. Karena tidak ada penderitaan yang saya dan saudara alami yang tidak pernah dialami oleh Yesus Kristus. Saudara mau sebutkan apa penderitaan yang tidak pernah dialami oleh Yesus Kristus? Mungkin saudara berkata, Pak, saya pernah dilecehkan dan itu mempengaruhi masa depan saya. Tuhan Yesus pernah dilecehkan. Pak, saya banyak direndahkan oleh orang-orang di pekerjaan saya. Yesus berulang kali direndahkan. Pak, saya ditolak oleh orang-orang di sekitar saya. Yesus ditolak di kota kelahirannya, di tempat asalnya, saudara. Ketika dia pulang, dia ditolak. Jadi ketika saudara mengalami penderitaan, percayalah Yesus ada bersama dengan kita. Dia adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan yang saya dan saudara alami. Tidak ada ilah lain di dunia ini yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Hanya di dalam kekristenan, di dalam Yesus Kristus, supaya kita beroleh kekuatan di dalam penderitaan. Yang pertama kita sudah belajar, saudara. Yang kedua, apa karakteristik melangkah di dalam iman? Seperti yang saya sampaikan tadi, ada banyak orang berkata kalau sudah beriman, adalah tidak usah terlalu mikir, Tuhan pasti atur semuanya, saudara ya. Kalimat itu kelihatan rohani sekali, tetapi sebenarnya salah besar. Saudara, di bagian kedua saya menuliskan, melangkah di dalam iman itu tidak menghilangkan pikiran, atau tidak menghilangkan perencanaan, tidak menghilangkan persiapan. Dan kita bisa teladani itu dari Nehemia. Ada beberapa catatan di mana kita bisa melihat betapa Nehemia itu orang yang sangat beriman, berdoa, berpuasa kepada Tuhan, tetapi dia juga sangat teknis sekali, sangat konkret sekali. Persiapannya itu bisa diukur dengan sangat matang. Yang pertama kita bisa lihat itu ketika dia menunjukkan atau tidak menutupi kesedihannya, saudara. Saudara, di Nehemia pasal 1 ayat yang ke-11, banyak penafsir mengatakan itu adalah peristiwa waktu Nehemia berkata, berdoa kepada Tuhan, berikan aku berhasil hari ini, ya, hari ini, dan mendapatkan kemurahan dari orang itu, yaitu Raja Artasasta. Sekalipun itu ditulis di pasal 1 ayat terakhir, sebenarnya itu sedang ingin menjelaskan pasal 2. Jadi maksudnya adalah setelah dia berpuasa 4 bulan lamanya, lalu dia berdoa, hari ini berikan aku keberhasilan, berikan aku kemurahan waktu ngomong dengan Raja Artasasta itu. Makanya di sana dicatat dia menunjukkan kesedihannya yang tidak pernah ditunjukkan kepada Raja Artasasta. Karena dicatat di sana belum pernah terjadi di hadapan raja ketika dia kelihatan sedih. Dan dia sengaja di hari itu,
Ketika dia sudah berpuasa 40 hari dan dia bersiap berkomunikasi dengan raja, dia tidak menutupi kesedihannya. Sekali lagi ini bukan Nehemia buat-buat sedih supaya dikasihani, bukan. Tapi ini lebih kepada dia mengakui dengan jujur segala kesedihannya. Dan menariknya waktu berkomunikasi itu tidak begini saudara. Raja Artasasta, saya mohon mau cuti, izin sekian lama untuk bangun tembok Yerusalem. Tidak. Dia hanya kelihatan sedih dan raja bertanya kepada dia, kenapa mukamu muram? Ini wajah kamu, aku tahu kamu nggak sakit tapi mukamu sangat sedih, kan dicatat begitu ceritanya saudara ya. Lalu kemudian Nehemia berkata, tidak langsung, wah saya begini, nanti saya pengen itu. Tidak. Nehemia kemudian berkata, hiduplah raja. Betul saudara ya, dicatat begitu saudara ya. Jadi dia mengakui otoritas raja yang memimpin dia saat itu. Baru kemudian dia mengutarakan kondisinya. Jadi tidak langsung meminta, dia mengutarakan bagaimana muka hambamu ini tidak sedih. Kalau bangsaku itu temboknya runtuh, terbakar, dan lain sebagainya. Lalu raja bertanya, kamu pengen aku buat apa? Barulah dia ngomong, kalau raja berkehendak, izinkan aku untuk pulang. Saudara, itu bagian dari apa? Cara berkomunikasi, saudara. Setelah dia mempersiapkan diri dengan baik, dia mengatur caranya berkomunikasi dengan raja. Tidak hanya itu, setelah diizinkan, Nehemia kita tahu apa? Minta apa? Coba lihat di ayat yang ke-7, saudara ya. Saya membaca begini ya, berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Mungkin bahasa sekarang, ini namanya surat jalan, saudara. Jadi dia minta ke Raja Artasasta, sudah diizinkan dia minta lagi. Tolong kasih aku surat jalan, supaya dia bisa melewati bupati-bupati itu, wilayah-wilayah sampai menuju ke Yehuda atau Yerusalem itu, saudara. Mungkin saudara berpikir, oh ya juga ya, tapi mungkin bertanya, kenapa harus pakai surat jalan? Ya, ada orang berkata kan waktu itu ada banyak tembok Pak, jadi kalau harus lewat, itu pasti harus pakai surat jalan, harus ada izinnya gitu. Tapi bukan itu alasannya saudara. Ini ada kaitannya dengan Ezra 4 tadi. Kita tahu orang-orang di sekitar situ tidak suka kan, pembangunan Yerusalem itu tidak suka. Siapa yang tidak suka? Para bupati di sekitarnya Yerusalem itu, yang dalam tanda kutip bahasa Jawa itu pernah wadul ke Raja Artasasta. Makanya Nehemia tahu dulu pernah ada peristiwa itu, penolakan di daerah Yerusalem, maka dia harus pegang kartu asnya. Kartu asnya apa? Ya surat jalan dari Raja Artasasta. Kalau dia sudah pegang itu, dia pulang, ada yang nolak lagi, dia tinggal tunjukkan. Nih surat jalan ditandatangani, dimeterai, stempel meterai oleh Raja Artasasta. Kamu gak bisa ngomong apa-apa lagi. Saudara apa? Dia visioner sekali. Dia bisa melihat sesuatu yang di depan yang orang lain mungkin gak lihat. Ada sesuatu di depan yang menjadi tantangan yang orang lain gak lihat, tapi dia sangat melihat itu. Dan tidak hanya paham melihat, dia sudah menyediakan atau memikirkan solusinya. Dan tidak hanya itu saudara, menarik sekali Nehemia ini. Tidak hanya itu, tidak hanya minta surat jalan, tapi dia juga minta surat apa namanya ini ya? Surat kuasa supaya dikasih kayu. Saudara bisa baca itu di ayat yang ke-8. Bunyinya begini, pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja. Jadi disuruh nulis surat lagi untuk orang bernama Asaf yang jabatannya itu adalah kepala taman, ya kepala kebun gitu ya, di istana Persia itu. Lalu supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Kenapa Nehemia minta ini? Karena pulang ndak ono opo-opo di Israel. Belum pulih secara ekonomi. Mungkin SDM ada, SDM yang ngelukro tadi ya baru pulang, tapi sumber daya yang lain tidak ada. Maka persoalan bukan hanya bagaimana dia pulang, tapi bagaimana dia membangun. Karena dia tahu, dia paham di tempatnya tidak ada sumber daya itu, maka dia minta supaya kepala Taman Persia menyediakan kayu. Kayunya buat apa sih saudara? Buat pintu.
Mungkin saudara berkata, pintu kok sampai jaluk gitu ya. Nah pintunya ini bukan kayak ini dan bukan kayak ini saudara ya. Pintu gerbang kota itu besar dan jumlahnya banyak sekali. Kalau saudara pengen hitung jumlahnya, coba baca Nehemia pasal 3. Lebih dari 10, saya pernah menghitungnya, pintu gerbang kota itu. Maka dia meminta kayu itu. Saudara, Nehemia beriman, berdoa, berpuasa sampai 40 hari. Tapi tidak menggantikan usahanya. Tidak menggantikan perencanaan. Dia melihat secara visioner ke depan apa yang menjadi tantangannya. Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana etos kerja kita? Saudara yang bekerja, saudara yang beraktivitas, saudara merencanakan segala sesuatu dengan baik atau wis pokoknya melaku saja. Saudara, ada banyak para pekerja yang terjebak pada rutinitas. Pokoknya job deskku ini, tugasku ini, di mindsetnya hanya satu. Ya apa carai, tiap bulan selesai. Sudah, hanya di situ saja. Kalau sudah selesai berarti sudah aman lah. Tidak usah berpikir yang lain. Jadi tidak pernah ada pikiran di dalam pikirannya, tidak pernah berpikir bahwa bagaimana supaya pekerjaan ini selesai bisa lebih cepat, lebih efektif, memikirkan segala sesuatu, setiap tantangan kalau nanti di sana ada tantangan, pesaing, maka saya harus mempersiapkan ini. Ada banyak orang terjebak pada rutinitas pekerjaan. Tapi hari ini kita diingatkan bagaimana etos kerja Nehemia yang sangat-sangat luar biasa. Atau saudara, saat ini satu hal yang saya dapat dari seorang Nehemia adalah dia visioner saudara ya. Nah dulu saya waktu sekolah psikologi pernah belajar alat tes karyawan itu kan beda-beda. Ada yang untuk biasa, tapi ada yang untuk merekrut pimpinan. Ya di taraf manajerial, pasti itu beda alat tesnya saudara. Dan satu hal yang menjadi indikator alat tes di saat mencari seorang manajer atau pimpinan, itu adalah bagaimana kecakapan dia untuk melihat sesuatu yang di depan. Mungkin orang lain gak ada yang lihat. Teman-teman karyawan kita mungkin ya kerja begitu kan, atau asal selesai. Tapi seorang pemimpin itu harus bisa melihat jauh ke depan. Harus bisa melihat tantangan apa sih yang 5 tahun lagi akan ada dialami oleh perusahaan ini, oleh keluarga kita, oleh gereja kita. Keluarga juga perlu loh saudara ya. Kita perlu untuk melihat para bapak-bapak nanti ini ke depan ini ada bahaya krisis moneter enggak gitu. Saudara, saya beberapa kali berbincang dengan orang-orang yang concern tentang hal ini dan ada indikasi untuk terjadi krisis moneter lagi. Ya ini omongan warung saudara ya. Tapi setidaknya kita mulai berpikir 2030 nanti seperti apa dunia ini. 2035 seperti apa dunia ini. Dan itu kita perlu lakukan di dalam setiap konteks kehidupan kita. Pekerjaan kita, gereja, keluarga, studi kita dan lain sebagainya. Yang anak-anak jangan sampai, pokoknya melaku aja lah Pak. Sudah kelas 3 SMA ditanya mau kuliah di mana? Manut Pak gitu ya. Atau sudah kelas 3 SMP habis ini mau kemana? Saya ngikut saja Pak. Mau jadi apa? Enggak tahu Pak, nanti dipikir belakangan. Salah saudara ya. Bahkan menentukan jurusan saja saudara perlu melihat ya. Nanti bagaimana peluang kerjanya, bagaimana pekerjaan saudara bisa memuliakan nama Tuhan gitu ya. Itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi jangan samakan atau menganggap orang beriman itu adalah orang yang pokoknya melaku seperti air sungai yang mengalir. Nuabrak watu ning dindi saudara ya. Maka saudara perlu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Yang kedua, kita belajar melangkah di dalam iman itu tidak menghilangkan persiapan dan perencanaan. Di PPG juga begitu ya, saudara ya. Wah di PPG itu kita belajar beriman, tapi rapatnya sampai jam 3 sore saudara. Yang BPH 5 kali di dalam 1 bulan mungkin ya, untuk mereview itu. Kita beriman, setuju beriman, tapi harus di-prepare. Harus segala sesuatunya itu dihitung. Nah hari ini nanti kan ada pengesahan ya, RKA kita diskusi, saudara sudah membaca 1 minggu ini, minggu lalu saya sudah sampaikan, dan biarlah kita teliti bersama-sama, karena ini bukan programnya PPG, tapi program kita semuanya. Di bagian ketiga dan terakhir saudara, melangkah di dalam iman, itu juga bersandar kepada Tuhan. Apa maksudnya bersandar kepada Tuhan? Nehemia itu berpuasa 4 bulan, di ayat 1 dikatakan pada bulan Nisan tahun ke-20, pemerintahan Raja Artasasta, bulan Nisan
dulu waktu dia mendapat panggilan itu pertama kali mendengar itu bulan Kisleu. Betul ya? Bacanya gimana sih? Kislu? Gak penting saudara ya. Tapi dari bulan Kisleu ke bulan Nisan itu 4 bulan lah. Gak usah tanya itu kalender apa saudara ya. Yang penting percaya saja itu 4 bulan saudara ya. Saya beberapa kali membaca tafsiran dia berdoa dan berpuasa selama 4 bulan. Ini 4 bulan luar biasa. Kita seminggu ya. Atau kita ngikutin puasa Nehemia ya. 4 bulan saudara ya. Siap saudara? Oh tidak ada jawaban berarti tidak siap saudara ya. Sebelum menjawab raja ia berdoa juga. Nah ini menarik. Dia kan meminta kepada raja lalu raja berkata, kamu ingin aku kerjakan apa? Dia tidak langsung mengutarakan pendapatnya atau permohonannya. Tapi dia berkata, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Jadi waktu ngobrol ditanya kamu pengen apa? Dia tidak langsung jawab. Tapi dia berdoa kepada Tuhan. Dan hasilnya saudara, orang yang tahu bersandar kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berpuasa kepada Tuhan, di tengah segala keberhasilannya, dia pasti mengakui karena tangan Allah yang mengasihi. Di ayat yang 8b, setelah semua di-ACC oleh raja, dia diizinkan untuk pulang. Dia dikasih surat jalan, dia dikasih kayu untuk membangun temboknya. Dia berkata, dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Dia sadar ada kedaulatan Tuhan, ada otoritas Tuhan yang menggerakkan raja sehingga dia dikabulkan. Saudara, di tengah segala pencapaian kita ingatlah tidak ada yang boleh saya dan saudara sombongkan. Saya berulang kali mengatakan ini, tapi saya masih berulang kali ketika ngobrol dengan sesama kita, dengan jemaat, dengan banyak orang. Waktu ngobrol, yang muncul masih saya dan saya. Saya berulang kali berkhotbah ketika kita memberi kesaksian di dalam obrolan kita, sebisa mungkin saudara harus berkata bahwa semua itu karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Tapi saya masih banyak menjumpai di antara obrolan kita yang muncul adalah saya dan saya. Saya dulu, saya begini, saya bisa mencapai itu, saya dan saya. Dan kita tidak pernah mengakui kebesaran Tuhan. Dan hari ini kita diingatkan oleh Nehemia, dia organisatoris yang baik, sangat teknis sekali. Bahkan nanti kita belajar dia berhasil menyelesaikan tembok Yerusalem dalam waktu 52 hari. Tetapi nanti kita akan melihat, bahkan dia waktu memberikan upacara terakhir itu, perayaan, dia memuji Allahnya. Jadi tidak ada yang bisa saya dan saudara banggakan selain karena anugerah Tuhan yang menopang kita. Saya mengundang pemain musik ke depan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ada sesuatu di masa depan yang kita perlu untuk jalani dan gumuli di dalam Tuhan. Kita perlu melangkah di dalam iman. Mungkin kita terbatas akan apa yang terjadi esok hari. Mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi 1 bulan, 2 bulan ke depan, atau 1 tahun ke depan. Kita sangat terbatas untuk mengetahui semua itu. Tetapi ujian yang akan kita naikkan mengajarkan kita untuk bisa menaruh iman percaya kita kepada Tuhan.